فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Sekarang saya akan bacakan hadis-hadis Nabi SAW. Karena ini masalah dakwah, masalah penting, masalah besar. Gitu. Orang berdakwah dia harus ikhlas karena Allah dan tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Ketika dia mengharapkan upah, ketika dia mengharapkan uang dari dakwahnya, ya nggak dapat ganjaran, nggak dapat pahala, hilang tuh semua keutamaan yang berkaitan dengan dakwah ini, hilang semuanya. Sedangkan orang beriman, dia ingin dengan dakwahnya dia mendapatkan ganjaran dari Allah Taala, dan Nabi sudah sebutkan ganjarannya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sudah sebutkan ganjarannya, supaya orang itu mengharapkan ganjaran dari siapa? Dari Allah. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ganjaranku ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin, bukan dari manusia. Karena sekarang ini dakwah ini sudah jadi perebutan orang, sudah seperti jadi pekerjaan gitu. Dakwah ini jadi dagangan. Maka ada seorang ulama mengatakan, undur kaifa asbahal ilmu al-yawma hirfatan wa san'atan wa tijaratan. Perhatikan sekarang ilmu ini, ilmu syar'i ini sudah jadi barang dagangan, sudah jadi apa? Keahlian dia. Dia dakwah, keahliannya ini ya dia harus dibayar segini gitu. Udah nggak karena Allah lagi. Dan ini orang berlomba-lomba. Bahkan seorang masyayikh mengatakan, walaqad asbahal aqlu bid-dini fi waqtina fadilatun fiha yatanafasul mutanafisun. Sekarang ini orang cari makan dengan agama ini di waktu kita sekarang ini sepertinya satu keutamaan yang orang kejar-kejaran. Semua masuk di medan dakwah ini untuk cari apa? Cari uang. Maka kalau kita tanya, kenapa sekarang ini banyak ruwaibidah, banyak orang-orang yang tidak paham agama, yang tidak ngerti agama, orang bodoh masuk untuk dakwah. Karena apa? Karena di situ ada apanya? Ada uangnya. Orang berusaha bagaimana mencari uang dengan dakwah ini, dan kemudian berbangga-banggalah satu ustadz dengan ustadz yang lain. Ya, itu orang cuma punya motor, saya alhamdulillah punya mobil. Terus terganti lagi mobil lagi. Jadi udah jadi kebanggaan, berlomba-lomba mencari uang dengan dakwah. Ini nggak pernah dilakukan oleh salafus saleh, nggak pernah. Semua mereka lakukan karena Allah. Jadi mereka enggak mengharap sesuatu dari manusia, tidak, sebagian para anbiya wa rasul. Kemudian sekarang kalau orang itu mencari uang dengan dakwah, apakah ada ancamannya? Ada. Saya akan bacakan. Ini saya ambil dari kitab Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah. Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah. Atau dalam bahasa Indonesia sekarang sudah diterjemahkan ensiklopedi larangan. Jadi ensiklopedi tentang larangan-larangan syar'i di dalam sunnah Nabi yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Abi Usama Salim bin Id al-Hilali di dalam Kitabul Ilmi.
di bab yang ke-43, babun nahyi an takassub bil Quran, bab larangan mengambil upah dari Al-Quran. Diriwayatkan beberapa riwayat, saya bacakan semua riwayatnya. Ada 6 riwayat. Yang pertama riwayatnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man akhadha ala ta'limil Qur'ani qausan qalladahu Allahu qausan min narin yaumal qiyamah. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil upah, barang siapa mengambil sebuah busur panah sebagai upah dari mengajarkan Al-Quran, maka niscaya Allah akan mengalungkan busur panah dari api neraka pada hari kiamat. Hadis ini hasan li ghairihi. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq. Kemudian yang kedua dari hadis Ubadah bin Samit. Dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ia berkata, aku mengajarkan Al-Quran dan menulis, aku mengajarkan Quran dan menulis kepada ahlu suffah. Lalu salah seorang dari mereka menghadiahkan sebuah busur kepadaku. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu an, kata beliau, busur ini bukanlah harta, bukanlah uang, dan ini aku dapat gunakan untuk berperang di jalan Allah. Aku akan mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakannya kepada beliau. Lalu aku pun menemui beliau dan berkata, wahai Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang aku ajarkan menulis dan membaca Al-Quran telah menghadiahkan sebuah busur kepadaku. Busur itu bukanlah harta berharga, dan aku akan gunakan untuk berperang di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, in kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min narin faqbalha, jika engkau suka dikalungkan dengan kalung dari api neraka, maka terimalah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi. Al-Hakim berkata hadis ini sahihul isnad. Anda perhatikan di sini, di hadis yang kedua ini, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ayat-ayat yang tadi saya bacakan bahwa para anbiya mengatakan kepada umatnya, kul ma as'alukum alaihi min ajr in ajra ila rabbil alamin. Atau Rasulullah mengatakan, kul la as'alukum alaihi ajra in huwa ila dzikral amin. Aku enggak minta upah dari kalian, sesungguhnya upahku, dan ini merupakan peringatan. Kemudian juga dalam surah Al-Furqan ayat 57 Allah berfirman, qul ma as'alukum alaihi min ajr illa man syaa'a yattakhidha ila rabbi sabila. Aku enggak minta upah dari dakwahku ini kepada kalian, hanya saja aku ingin orang mengambil jalan menuju kepada Allah dengan dakwah ini. Dan di surah Syuara, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajra illa rabbil alamin. Aku enggak minta upah kepada kalian dari dakwahku ini, sesungguhnya ganjaranku ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin. Ayat-ayat ini semua sudah dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Kepada para sahabat. Jadi para sahabat tuh faham tidak boleh
meminta upah dari dakwah dan tidak boleh menerima uang dari dakwah. Itu pemahaman para sahabat, fahmus salaf. Makanya ketika Ubadah bin Samit radhiyallahu an diberikan busur panah, maka yang ada ucapannya apa? Ini bukan uang. Ini bukan uang, tapi busur panah. Karena pemahaman dia uang tidak boleh. Mungkin busur panah boleh. Tapi tetap ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka jawaban Rasulullah SAW, jawabannya, in kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min nar faqbalha. Jika engkau ingin dikalungkan dengan kalung dari api neraka, maka terima busur panah itu. Rasulullah nggak jawab, nggak apa-apa, terima aja. Nggak ada kalimat itu. Bukan uang ini, nggak apa-apa. Tapi Rasul memberikan ancaman di sini. Ancaman Rasulullah, kalau kamu ingin dikalungkan dengan kalung api neraka, kamu terima upah itu. Ini Ubadah bin Samit menceritakan kepada Rasulullah bahwa dia mengajarkan ahlu sufah, berarti dakwah. Kemudian dia mengajarkan juga untuk membaca Al-Quran, mengajarkan menulis. Kemudian diberikan hadiah, berupa busur panah. Ubadah mengatakan ini bukan uang, ini bukan harta. Jadi kalimat itu ketika dia mengatakan ini bukan harta, dalam hadis disebutkan faqultu laisat bimalin, ini bukan harta. Berarti pemahaman Ubadah bin Samit dan para sahabat yang lainnya bahwa kalau menerima uang dari mengajarkan ilmu syar'i ini, hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Pemahaman sahabat ini, pemahaman salaf ini. Kemudian dia mengatakan, aku akan tanyakan kepada Rasulullah. Ditanyakan. Kemudian Rasul menjawabnya seperti yang tadi saya bacakan hadisnya. Apabila engkau mau dikalungkan dengan kalung api neraka, maka terima. Ini bentuk ancaman ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena bagaimana dia dakwah kemudian dia dengan itu masuk neraka, waliyadzubillah. Nasallahu alaihi afiyah. Dan hadis ini sahih dari Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Hakim. Dan ini dibawakan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang pertama. Sekarang kita masuk yang ketiga. Hadis yang ketiga. Dari sahabat Imran bin Husain. Untuk melihat sahabatnya beda-beda yang meriwayatkan. Tadi Abu Darda, kemudian Ubadah bin Samit. Sekarang yang ketiga Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, bahwa ia melihat seorang qari sedang membaca Al-Quran lalu meminta upah. Beliau mengucapkan kalimat istirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngajar Quran minta upah, atau kadang-kadang lebih daripada itu pakai tarif lagi, atau mengajarkan kitab tauhid pakai bayar. Ada nggak? Ada. Atau bikin kajian di mana itu bayar, satu orang 300.000. Dalam Islam nggak ada yang seperti ini, nggak ada. Maka langsung diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ia berkata kepada orang itu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qara'al qur'ana falyas'alillaha bihi fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'unal qur'ana yas'aluna bihin nasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran adalah ia minta pahalanya kepada Allah, minta ganjaran pahalanya kepada Allah. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum yang membaca Al-Quran lalu meminta upahnya kepada
kepada manusia. Hadis ini hasan li ghairihi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Ini hadis yang ketiga. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamul Qur'ana was'alullah bihil jannata qabla yata'allamahu qaumun yas'aluna bihid dunya fa innal Qur'ana yata'allamuhu thalathun rajulun yubahi bihi wa rajulun yasta'kilu bihi wa rajulun yaqra'u lillahi." Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan mintalah surga kepada Allah sebagai balasannya sebelum datang satu kaum yang mempelajarinya dan meminta harta sebagai imbalannya. Sesungguhnya ada 3 jenis orang yang mempelajari Al-Quran. Yang pertama, orang yang mempelajarinya untuk membangga-banggakan diri dengannya. Yang kedua, orang yang mempelajarinya untuk mencari makan. Dan yang ketiga, orang yang mempelajarinya karena Allah semata." Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baghawi dan Al-Hakim. Jadi Nabi menyebutkan SAW, dan hadis ini dimasukkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama, hadis nomor 258 dalam silsilah hadis as-sahihah. Nabi menyuruh kita untuk belajar Al-Quran dan minta sorga. Dengan kita belajar Quran, dengan kita mengajarkan Quran, minta sorga kepada Allah SWT. Sebelum nanti akan datang beberapa kaum yang dia belajar Quran dan mengajarkan Quran tujuannya untuk minta dunia. Kalau minta dunia berarti minta apa? Uang, mengharapkan amplop, bahkan pakai tarif lagi. Quran dipelajari oleh 3 orang. Artinya 3 jenis manusia. Yang pertama, orang yang belajar untuk bangga dengan Quran, bangga dengan bacaannya, bangga dengan suaranya, bangga dengan sanadnya, kebanggaan udah. Dan kalau saya lihat sekarang ini sanad ini semua untuk kebanggaan. Dan kalau mau dicek lagi siapa yang periksa sanad itu? Kalau dalam hadis kan ada rawi-rawinya, siapa yang periksa orang itu thiqah atau tidak? Jadi yang ada ini untuk kebanggaan. Kemudian yang kedua, orang yang mempelajarinya untuk cari makan. Dia belajar, dia ngajar untuk cari makan. Yang ketiga, orang yang belajarnya karena Allah semata. Kita harus jadi yang ketiga. Hadis ini hasan riwayat Imam Ahmad, Al-Baghawi, Hakim.